dalam ilmiah itu tidak ada kebenaran absolut. Ya, kebenaran absolut itu adalah hanya milik Allah. Ya, kebenaran kita itu selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, makanya tergantung dari data-data dan fakta yang diambil oleh peneliti itu. Makanya kadang kalau kita melihat, kok judulnya sama, ya, penelitiannya sama, tapi kok hasilnya bisa beda? Ya, kenapa? Karena data-data dan faktanya berbeda juga. Ya itu. Makanya kalau kita melakukan ini, mencoba nanti kepada bapak-bapak, ibu semua, harus memulai dari masalah. Jadi Anda harus juga tahu masing-masing sponsor penelitian itu beda-beda gaya selingkuh. Bukan selingkuh ya, bukan gaya selingkuh. Artinya gaya penulisan. Ya, sama kemarin teman-teman yang ikuti penelitian HIBA itu beda dengan penulisan ya tesis yang sebenarnya yang akan kita ungkap nanti. Ya, meskipun dasarnya seperti misalnya di latar belakang masalahnya harus ada dasolennya, ya di situ harus ada landasan ideal dengan landasan empiris. Ya, harus ada di situ karena kita mau melihat dan mengungkap apa sih pentingnya penelitian ini sebenarnya. Itu kan yang mau jadi dasar kita sebenarnya di latar belakang masalah. Ya, dan harus terungkap itu antara masalah ini seharusnya, ini kenyataannya, makanya penting ini penelitian ini dilakukan. Itu yang harus diungkap sebenarnya. Nah, makanya inilah yang disebut dengan bagaimana kita membuktikan kebenaran dari data-data yang kita ambil berdasarkan dengan masalah-masalah yang akan kita teliti gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang ini ada beberapa hal yang harus kita tahu yang disebut dengan sikap ilmiah. Ya. Yang pertama itu kalau kita mau melakukan penelitian itu harus ada sikap ingin tahu. Ya, mengapa kita ingin tahu? Ya, karena ada masalah. Ya toh? Ya, kalau ada masalah itu berarti kita tahu apa sih masalahnya sehingga apa sih persoalannya ini sehingga ada masalah ini gitu. Nah, barulah sebagai seorang magister itu harus mencari bagaimana solusi dari masalah-masalah itu. Karena solusi bisa didapatkan kalau kita tahu masalahnya. Kalau kita tidak tahu masalahnya, tidak bisa mencari solusi gitu. Solusinya itulah nanti berdasarkan dari data-data yang ada, baru nanti adalah yang disebut dengan nanti saran-saran, apa perbaikan, apa yang kita dapatkan pada hasil penelitian kita itu. Nah, itulah nanti sebagai seorang magister itu ya harus mampu sebagai solutif terhadap masalah-masalah yang ada. Ingat itu sebagai seorang magister selalu diharapkan dan diyakini oleh masyarakat bahwa Anda sebagai orang yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada baik di tempat tugas kita maupun yang ada di lingkungan sekeliling kita. Ya, jangan justru kita yang pembawa masalah, jangan ya. Nah, jadi ini nih. Jadi kalau kita mau melakukan itu penelitian harus ada sikap ingin tahu kita. Jangan coba-coba mau melakukan penelitian kalau kau tidak tahu. Makanya itu selalu kita anjurkan dalam penelitian ini kita harus selalu mencoba usahakan observasi dulu teman-teman semua. Ya. Tahu gitu yang namanya observasi lapangan. Ya. Penciuman lapangan. Jadi Anda melakukan itu observasi misalnya, ya Anda melihat nih kenyataan-kenyataan, ada masalahnya ini. Saya mau tahu ini kenapa ada masalah ini. Nah itu yang dimaksud dengan sikap ingin tahu. Ya, ini kan orang cerdas semua di sini, tidak perlu saya terangkan secara mendetail. Ya nanti kita akan ketemu secara nanti ya, karena 3 kali saya akan masuk itu nanti kita akan tetap muka langsung ya, dimanapun mungkin di Jeneponto saya datang, insya Allah. Kalau saya sehat dan panjang umur, Pinrang juga begitu, Mamuju mudah-mudahan bisa. Ya, karena saya belum pernah vaksin ini. Ya. Oke, kedua, sikap kritis. Ya.
Ini sikap kritis ini harus muncul pada teman-teman, karena kalau ada selalu rasa takut sama kita, tidak akan kita mendapatkan kebenaran, ya, atau takut mengkritik apa semua. Makanya itu sebenarnya diharapkan itu jangan melakukan penelitian di tempat tugas kita. Kenapa? Karena itu kan yang kita harapkan itu supaya ya betul-betul kita terbuka dan melihat kenyataan-kenyataan itu. Karena kadang kalau misalnya kita melakukan penelitian di tempat tugas kita, pasti tidak objektif, pasti muncul subjektivitas di situ di dalamnya. Itulah makanya diharapkan ya Anda betul-betul, karena kita harapkan saudara-saudara semua peneliti itu mengungkap betul-betul apa yang ada menjadi masalah di situ, dan Anda buka betul, tapi carikan solusi. Itulah peneliti yang benar, gitu. Ya, ya. Sikap terbuka. Nah, ini sikap terbuka. Harus terbuka. Maksudnya, ya kalau bilang kok salah ini, salah. Kalau ini benar-benar. Ya, kalau ini salah, ini jalan keluarnya. Kalau ini benar, oh ini juga yang lebih bagus lagi untuk lebih ditingkatkan. Makanya itu, ya ketika kita mengemukakan suatu saran-saran atau implikasi kebijakan, itu adalah hal-hal yang kita dapatkan dalam hasil penelitian kita. Kalau sudah bagus, untuk lebih baik lagi apa yang kita sarankan. Itu maksudnya itu. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan harus betul-betul kita sampaikan bahwa ini kelemahanmu di sini, di sini. Ya, tapi ini jalan keluarnya, ada solusi-solusi yang dilakukan. Inilah kelemahan-kelemahan kita pada pimpinan-pimpinan pada organisasi-organisasi pada dunia ketiga atau negara-negara baru berkembang. Belum terbuka, masih takut dikritisi, belum tahu kalau dianggap salah begini, diberikan solusi. Padahal penelitianlah itu adalah suatu hal yang betul-betul memberikan solutif. Ya, kalau di negara-negara maju itu dianggap betul dan dihargai itu betul-betul hasil penelitian. Kalau kita di sini, apalagi kalau Anda bicara dan meneliti tentang keuangan, oh jangan, susah kau dapat itu. Ya, oke. Kita melangkah lagi ke sikap objektif. Ya, objektif artinya apa? Bahwa Bapak Ibu semua itu harus betul-betul nanti melihat itu bahwa oh ini sesuai dengan data dan fakta. Gini, ya. Sesuai dengan data dan fakta begini. Ya, kok harus sampaikan bahwa begini data-datanya, begini faktanya, Pak. Ya, kalau kita mau bagus, ini jalan keluar ya kan. Ini solusi-solusi yang kita lakukan, ya. Jadi jangan sembunyi-sembunyikan. Itulah peneliti yang bagus. Tapi cuma ya di negara kita ini ya kadang pimpinan-pimpinan kita itu ya kalau dikering langsung merah mukanya atau merah telinganya ya. Jadi sehingga banyak itu pemain domino di sini dan pemain olahraga itu kita banyak berolahraga ini dari apa namanya dari Takalar ini kepala sekolahnya itu rata-rata dari olahraga. Saya mengerti itu ya bermain melawan atasan ya, tidak pernah atasan kalah, selalu menang terus. Ini tidak objektif itu Pak, dan tidak benar itu kalau kita melakukan penelitian ya. Dan semua saya kira begitu. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu kita rubah dengan baik dengan melalui kebiasaan-kebiasaan atau budaya meneliti gitu ya. Nah, sikap menghargai karya orang lain. Artinya apa? Bahwa kita harus menghargai karya orang lain meskipun berbeda dengan kita. Sama judulnya tadi yang saya katakan tadi kasuistis itu misalnya, tapi beda. Ya, beda hasilnya harus kita hargai. Kenapa? Karena kemungkinan data-data dan fakta yang diambil pada tempat dia melakukan penelitian itu beda dengan data-data yang kita. Atau tahunnya beda misalnya. Ingat, selalu dibatasi oleh ruang dan waktu kebenaran ilmiah itu ya. Ya selalu ruang dan waktu. Jadi ruang dulu misalnya di ruangan ini dengan ruangan luar pasti beda. Waktu 1 tahun dengan 2 tahun atau 5 tahun bisa saja berbeda. Itu data-data itu. Makanya selalu Bapak Ibu itu biasanya kalau kita melakukan penelitian atau karya ilmiah itu selalu diharapkan minimal 3 tahun. Betul-betul itu data yang harus kita ambil.
Makanya biasa sampai 5 tahun. Ya. Dan sama itu kalau kita diakreditasi kan begitu. Diambil itu supaya dilihat itu angka-angka itu apakah betul-betul itu supaya bisa dilihat rata-ratanya. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah sikap berani mempertahankan kebenaran. Ya, sikap berani mempertahankan kebenaran. Maksudnya ya kalau kita benar ya kita harus sampaikan walaupun pahit itu kebenaran itu harus kita sampaikan. Kalau memang kita salah ya kita sampaikan bahwa salah. Tapi kebenaran itu harus berdasarkan dengan data-data dan fakta. Itu berkaitan tadi dengan itu ya. Harus berkaitan dengan data-data dan fakta. Ya. Bisa digeser sedikit anunya Pak Prof. Banyak. Nggak bergerak-gerai apa lagi? Slide-nya Prof, enggak jalan. Slide-nya Prof. Hah? Slide-nya. Slide-nya. Iya. Ya. Tidak jalan. Jalan nih. Belum Pi Prof. Belum Pak Prof. Prof, belum jalan, belum. Mana Macet nih, Prof, macet. Masih di halaman pertama terus, Prof. Hah? Masa? Di halaman pertama terus. Masa? Tidak jalan. Nah ini sudah halaman kedua saya baca di sini. Karena macet nih, Prof. Hah? Bagaimana? Iya, di halaman pertama juga saya Pak Prof. Mesti halaman pertama situ. Coba. Iya, sama semua itu Pak Prof. Nah, ini halaman 1, toh? Nah, coba. Ini halaman 2 ini. Tidak jalan, Prof. Tidak jalan. Berubah halamannya, Prof. Belum bergerak Prof. Belum? Tidak bergeser Prof. Halaman 1 terus, Prof. Belum Prof. Udah saya suruh anuku ini. Kenapa enggak bergerak Ben? Kayaknya dia keluar stream. Faktor signal kapan? Faktor signal Screen dulu. jaringan. Jaringannya kayaknya, Prof. Faktor jaringan mungkin, Prof. Ya. Ya, coba. Faktor jaringan mungkin. Jaringan. Jaringan ini. Jaringan. Iya. Itu pelemparan wifi dulu. Tapi sama aja jaringannya. Ya, sekarang di sini. Bagus itu. Dulu ya. Biar Mi lanjut lagi Pak Prof. Jangan kok supaya kau lihat itu yang saya terangkan supaya bagus. Bagus kalau kelihatan semua slide. Iya. Tangkis miti Pak Reza, tangkis. Kalau begitu saya mau bertanya sedikit Pak. Maaf. Kak, kalau saya Bisa. ajar kok kalau kau tidak ikuti itu. Berubah Pak Prof, dari masalah pertama. Halaman pertama. Kenapa? Masih halaman pertama. Masih halaman pertama coba. Full screen. Bagaimana halaman 2 itu? Oh, sudah berubah. Pak Prof. Oke, sudah Udah berpindah. bisa, sudah oke. Ya, sudah bagus Pak Prof. Sudah bergeser dia. Oke, sudah mantap. Oke, sudah mantap. Mantap. Lanjut, ingat semua. Kalau Halaman 3, ini halaman 3 muncul. ini halaman 3 ya. Iya. Oke. Nah, ini yang tadi ini adalah sikap menjangkau ke depan. Nah, ingat ini. Jadi penelitian dan penulisan itu yang kita mau teliti harus melihat ke depan. Ya. Nah, karena kapan Anda meneliti masa lalu berarti Anda penelitian sejarah itu. Nah, inilah yang selalu diharapkan bahwa bagaimana kita punya penelitian atau karya ilmiah itu yang kita hasilkan itu selalu selalu melihat ke depan ya, selalu harus melihat ke depan supaya bisa bermanfaat terus dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, karena ingat Ki bahwa penelitian karya ilmiah itu selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang kita katakan sekarang ini, makanya kita harus berpikir memang ke depan. Karena kapan tidak, berarti ini penelitian kita itu cepat nanti akan ketinggalan. Ya, ya oke.
Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi. Ya, ciri-ciri karya ilmiah. Ya. Yang pertama adalah merupakan pembaharuan suatu hasil penelitian atau faktual dan objektif. Ya, artinya apa? Bahwa apa yang kita bahas itu dalam hasil penelitian kita itu harus objektif, ya. Ya, artinya objektif itu harus didasarkan kepada data dan fakta, ya. Itu yang Bapak Ibu semua. Artinya apa yang kita lihat di kenyataan-kenyataan yang ada, ya itu yang dijelaskan dan itu yang dibahas. Kalaupun itu misalnya kan biasa kadang menyakitkan itu Bapak Ibu, ya toh? Ya kalau kita pasti, kalau makanya itu biasa itu tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita ke sekolah, guru kita meneliti tentang kita, ya kadang kalau kita ada kritik-kritik yang apa namanya, yang menyinggung tentang apa yang kita lakukan atau kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan kita, kadang merah telinga kita dan merah muka kita. Padahal sebenarnya itu teman yang baik adalah teman yang mampu memperlihatkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita, tapi ada solusi. Jangan hanya kelemahan saja terus, tapi tidak ada ya yang namanya perbaikan atau solusi. Ya. Yang kedua adalah bersifat metodis dan sistematis. Ingat, dia harus ada metodenya. Ya, kan nanti ada metode analisis yang kita gunakan. Jadi makanya itu di penelitian-penelitian kita itu selalu ada metode-metode. Apakah nanti kuantitatif, apakah kualitatif, apakah mix. Ya. Jadi nanti itu bedakan antara jenis dengan metode. Jenis penelitian itu 3, ya, kuantitatif, kualitatif, dan mix. Sedangkan metodenya itu ada yang 8, ada yang 10, ada yang disebut komparatif, ada korelasi, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada eksperimen, ya, itu, ya, ada SWOT sekarang ada dia tambahkan, ada lagi yang namanya analisis SWOT, ada yang menambahkan seperti itu, ya. Itu. Nah, jadi harus menggunakan metode dan sistematis. Nah, yang ketiga adalah tulisan ilmiah menggunakan laras ilmiah. Ya, jadi menggunakan dasar-dasar ilmiah. Kan dasar-dasar ilmiah kita sudah tahu tuh berlaku secara universal, objektif, dan ada persyaratan-persyaratan khusus yang dikatakan dia adalah ilmiah. Itu maksudnya, ya. Oke. Nah, oke. Ini sekarang karakteristik karya ilmiah. Ya. Pertama adalah objektif. Ya, tadi itu kita sudah jelaskan, objektif itu adalah sesuai dengan data dan fakta yang ada, ya. Nah, selanjutnya secara faktual berarti sesuai dengan kenyataan yang ada dan selalu sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Nah, rasional dan logis, ya, artinya selalu sesuai dengan pikiran-pikiran yang berlaku secara umum, itu rasional dan logis, ya, selalu pikiran-pikiran kita selalu berdasarkan dengan kebenaran-kebenaran ilmiah, ya. Nah, selanjutnya ilmiah. Ya. Kenapa? Kenapa ribut? Ya, secara ilmiah, nah, secara sistematis, ya, berurut, secara bermanfaat. Ingat, usahakan setiap mau melakukan karya ilmiah harus ada manfaatnya. Ya, usahakan itu ada manfaat. Ya, karena itulah yang menjadi tujuan-tujuan yang sebenarnya yang diharapkan dari
karya ilmiah itu, penelitian itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kadang lebih banyak orang melihat itu dari masalah-masalah, ya, dan dia membahas dengan bagus, dengan bagaimana menulis dengan bagus dan bagaimana melakukan penelitian-penelitian sehingga bisa ada hasil yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, oke. Nah, manfaat penelitian karya ilmiah. Yang pertama adalah penulis akan terlatih meningkatkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, jadi begini, maksudnya ini. Nah, kalau kita melakukan penulisan karya ilmiah itu, kita akan pasti terlatih ya dalam membaca yang efektif. Kenapa? Karena seseorang yang mau menulis, jangan harap kau bisa menulis kalau kau tidak pernah membaca. Makin banyak buku yang dibaca, maka makin luas wawasan kita untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang sesuatu. Makanya itu, ya, makanya itu di model penulisan kita itu sekarang, itu deskripsi fokus itu selalu di bab 2 setelah kita menulis teori-teori, ya, atau landasan teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan fokus masalah kita, ya, dari fokus masalah kita. Fokus masalah itu adalah sesuatu yang akan dilakukan, yang akan diteliti, atau masalah yang akan diteliti. Kalau dia kuantitatif disebut dengan variabel. Ya, variabel. Kalau dia kualitatif maka dia disebut dengan fokus masalah. Itu yang harus kau bedakan ya Bapak Ibu. Saya tidak mau dengar lagi kalau ada nanti mahasiswa S2 yang tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Ya, nanti itu yang akan saya bahas nanti kalau kita bertemu muka. Jadi nanti kelas Makassar, gimana mau ketemu? Silakan. Kita ganti-gantian nanti ya. Ya. Oke. Ya, jadi mengapa dikatakan itu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif? Karena tanpa adanya latihan-latihan kita dan mengunjungi dan membaca buku banyak, maka itu akan menambah kita keterampilan bagaimana membaca efektif itu. Bayangkan kalau saya dulu itu, ya ketika saya Bapak Ibu mau melakukan penulisan disertasi, disuruh cari buku 200 buku yang berkaitan dengan saya punya judul tesis. Itu disuruh baca semua, mana kalau kita mau baca semua itu. Nah, sekarang kan ini teman-teman itu kewajibannya. Saya tidak mau lihat lagi dalam menulis tesis itu di bawah 2010 bukunya. Ya, 2010. Jadi Anda mulai menulis itu di daftar pustaka 2010 ke atas. Masih ada yang menulis kemarin belum lahir sudah ada itu buku. Bagaimana caranya mau bagus itu pengembangan ilmu kalau selalu memakai buku-buku lama? Ya, itu ya. Nah, sehingga ini sebenarnya ini. Jadi ini yang dikatakan itu supaya kita bisa terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Bagaimana cara-cara kita membaca? Jadi ada misalnya itu kalau kita membaca buku itu ya baru di pengantarnya itu adalah sudah bisa membaca apa yang isi dari buku-buku itu. Makanya selalu itu kalau kita melakukan penelitian itu misalnya, mengapa harus ada abstrak? Karena abstrak itu adalah merupakan apa yang menjadi ya simpulan daripada isi daripada tesis itu atau disertasi itu. Jadi makanya orang membaca saja abstrak, dia sudah tahu bahwa oh isinya ini tesis begini, isinya skripsi ini begini, isinya disertasi ini begini gitu. Sama kalau membaca buku. Ya, mana kita tahu itu kalau kita mau baca semua misalnya itu yang 200 buku. Tapi dengan membaca kata pengantar dengan di situ menyimpulkan, makanya kalau kita menulis kata pengantar itu,
itu sudah harus menghimpun apa yang menjadi isi-isi daripada buku-buku yang kita tulis itu atau karya ilmiah yang kita tulis itu. Sama dengan menulis tesis, abstrak itu harus betul-betul kita sudah mencoba bagaimana menulis secara singkat, padat daripada inti daripada tesis kita, ya. Ya, mulai dari latar belakangnya singkat, baru nanti rumuskan masalahnya, baru tujuan penelitiannya, metode yang digunakan, dan hasil penelitian yang ada, yang kita anukan kesimpulannya itu abstrak. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang, ya. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau kita banyak membaca buku itu, makanya sebenarnya itu saya biasa selalu mau memberikan tugas Bapak Ibu. Coba berikan 15 definisi tentang filsafat. Baru ada satu menurut Anda. Nah, itulah salah satu cara itu supaya Anda dilatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dari pendapat-pendapat para pakar, baru Anda mengemukakan menurut Anda. Ya, jangan mau ambil singkatnya lagi, langsung mengambil saja, menurut ini mau saja saya sama-sama. Jangan begitu. Itu adalah proses pelatihan yang kita berikan kepada Bapak Ibu untuk supaya bagaimana kita bisa melatih Anda, ya, untuk menggabungkan hasil bacaan Anda menjadi suatu konsep yang kau miliki dan pikiran-pikiran Anda, ya. Ya, oke. Pokoknya ini kan orang cerdas, tidak perlu terlalu lama-lama kita menjelaskan ini. Ya, yang ketiga adalah penulis akan terasa akrab dengan kegiatan perpustakaan. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi ini kan sekarang ini ya sudah banyak internet, ya ada Google, ya supaya Anda akrab, tidak buta huruf lagi lah. Ya, sama kemarin itu ketika pertama dulu saya mengajar di S2, itu teman-teman saya kasih tugas semua, pokoknya tidak boleh berhubungan dengan saya secara langsung WA, harus gunakan email. Jadi buat email semua. Akhirnya sudah bisa ada emailnya. Yang kedua ya, sekarang ini kan sudah mulai bagus itu ya, sudah bisa membuka Google, ya membuka email, apa semua internet dan lain sebagainya untuk mencari. Dan itu ya sebenarnya diharapkan Bapak Ibu untuk jalan-jalan ke perpustakaan. Makanya dulu itu kita adakan studi banding. Itu sebenarnya gunanya untuk bagaimana kita masuk di perpustakaannya orang. Kalau senior-seniormu dulu saya bawa ke Universitas Zainal Abidin, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Utara Malaysia, Universitas Acai di Thailand, dan Institut Singapura, itu kita bawa ke situ, itu mahasiswa, itu dikasih masuk di perpustakaannya, bagaimana canggihnya perpustakaannya orang, dibanding perpustakaan kita jauh tertinggal. Ya makanya sebenarnya perpustakaan itu ya sudah mau dirancang sebenarnya di atas itu, di lantai 6, ya di atasnya itu 45 kan pasca itu, lantai 2, 45 pasca. Itu adalah ruangan kita semua itu. Ya itu sebenarnya nanti akan seperti model-model perpustakaan luar negeri. Jadi nanti akan ditempel saja di situ, bisa kita lihat, oh bisa nanti barcode itu, melalui barcode itu kita bisa melihat nanti, oh ada buku begini, ada buku begini, materinya, intinya ini seperti ini. Itu ya. Nah, yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Ya, itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, kalau Anda selalu menulis itu karya ilmiah, nah, itu akan menambah keterampilan kita, ya, mengorganisasikan dan bagaimana menyajikan fakta-fakta itu secara sistematis. Kalau kita kurang latihan, jangan harap bisa. Ya, makanya harus mencoba. Jangan selalu mau dibantu dibikinkan. Coba-cobalah, makanya saya bilang, saya ini adalah orang yang paling gagal. Kalau mengajar metode penelitian, masih banyak orang yang dibikinkan tesisnya. Ya,
Ya, enggak apa-apa dibantu orang, tapi kita harus tahu karena kita sibuk apa ya. Tapi kita harus tahu juga, oh ini anu salah, ini banyak yang sudah salah dibikinkan, sudah setengah mati diajar dengan baik, tapi ternyata beda yang dikemukakan dalam proposal yang dia bikin. Nah ini kalau saya coret-coret tapi ada solusi itu, ada solusi. Ya, itu. Nulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Artinya apa? Kalau kita yang membuat sendiri dan menulis dengan baik, pasti ada kepuasan intelektual yang kita miliki. Puas, bagaimanapun juga itu adalah karya saya. Sama saya Pak, kalau saya menulis buku itu kan alhamdulillah saya sudah 15 buku saya tulis. Ya selama saya guru besar itu berarti sudah 15 tahun saya profesor itu. Tiap tahun saya harus menulis buku. Nah itu ada kepuasan tersendiri saya. Bahwa oh saya sudah berhasil itu menulis buku. Alhamdulillah. Saya menulis jurnal. Apa semua itu sama dengan itu. Kalau Anda bangga sendiri dengan membuat sendiri tesismu, apa nanti, ya sama dengan penelitian-penelitian. Jadi sudah ada kemarin teman-teman yang saya lihat ya memang ulet bagus. Ya, ada beberapa orang itu yang datang betul apa semua itu saya berterima kasih orang-orang yang seperti inilah yang mau maju dalam menulis itu karya ini. Saya mau seperti itu dan kita akan siap bimbing Anda. Tapi jangan bosan-bosan baru satu kali begini dipersulit mungkin. Padahal tidak, yang penting ada solusi. Itu yang bahaya kalau pembimbing hanya datang coret saja begini baru tidak ada solusi. Wah, itu pembimbing bodoh itu. Ya itu yang salah. Kalau ada solusi dia tuliskan ke apa semua itu bagus itu. Tidak apa-apa kita berulang-ulang, tapi untuk memperkaya ilmu kita, ya sehingga kita bisa menyajikan fakta itu secara jelas dan sistematis, gitu, ya. Tunggu dulu, ada mobil. Ada mobil. Halo. Ya, halo juga. Ya, oke. Ya, baik. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi itu akan ada penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Artinya kita puas dengan karya kita. Kalau kita menulis dengan baik, meskipun itu yang harus Anda prinsip yang kita pegang ya, bahwa tidak pernah ada orang menulis langsung sempurna. Ya, menulis itu sama dengan menyusun proposal itu, sama dengan melukis. Ya, sama dengan melukis. Artinya makin lama itu selalu ditambah sedikit, akhirnya banyak. Akhirnya bagus. Tidak bisa kita menulis itu karya ilmiah kalau kita mau menggunakan SKS. Ya, tahu SKS? Sekali kebut semalam. Itu tidak bisa. Harus punya kesabaran kita. Makanya kalau kita mau menulis itu sama dengan menulis tesis, bikin kelompok atau kelas. Ini kan grupmu sekarang ini pertahankan itu supaya bisa saling memberikan masukan-masukan. Nah, karena beda itu kalau satu orang berpikir dibanding banyak orang yang memikirkan tentang sesuatu masalah. Ya, oke. Nah,
Yang selanjutnya yang keenam adalah penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, maksudnya begini, nah, kalau kita membuat suatu karya ilmiah yang bagus atau ada tulisan-tulisan kita, itu menambah pengetahuan daripada masyarakat. Makanya kalau kita melakukan suatu karya ilmiah, usahakan mencari suatu masalah yang kira-kira ada solusi dan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, sama dengan itu kalau Anda melakukan misalnya penelitian, ini kan saya Pak, ini penelitian di misalnya di sekolah apa, iya betul. Tapi Anda harus betul-betul melihat dulu apa masalah-masalah yang ada di sana yang betul-betul kira-kira ada solusi-solusi yang bisa kau berikan itu dalam saran-saran atau implementasi sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk pendidikan itu. Ya, jangan selalu melihat ini mau yang gampang-gampang saja apa, tapi kita harus mencari yang tren-tren ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, prinsip-prinsip penulisan ya karya ilmiah. Pertama, objektif. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan objektif. Jadi setiap pernyataan ilmiah ya harus didasarkan kepada data dan fakta. Itu objektif. Nah, selanjutnya prosedur. Ya, bagaimana kita mengadakan suatu penyimpulan ya, penyimpulan ya melalui penalaran induktif dan deduktif. Ya, mengerti itu maksudnya itu? Penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Induktif itu adalah suatu pemikiran yang dari umum ke khusus, sedangkan deduktif itu adalah dari khusus ke umum, ya. Itu rasio. Ya, rasio dalam artian harus sesuai dengan pengalaman kita dan pikiran-pikiran secara logis. Ya, itu. Nah, jadi selalu sesuai dengan data-data dan fakta yang ada, tapi selalu kita berpikir tentang bagaimana rasionya data-data itu. Ya, sama dengan ini contoh ya, kalau Bapak Ibu. Ya, melihat itu mengapa biasa itu dalam survei-survei ya yang dilakukan oleh event organizer misalnya itu atau LO itu ya, itu kampanye itu kadang ada yang benar, kadang yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena di rasionya itu. Ya, artinya kalau dia mau rasio betul, dia akan mengambil suatu data-data yang akurat ya dan benar. Ya. Nah, tapi kalau dia mau CCM misalnya ya untuk memenangkan seseorang meskipun sebenarnya tidak menang, ya dia harus mengambil data-data yang tidak rasio. Artinya mencari data-data yang di mana di situ daerah pendukungnya banyak, di situ diambil data banyak, pasti menang. Itu salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Tapi jangan kita begitu. Ya. Ya, ini tema karya ilmiah. Ya, tema karya ilmiah yang baik adalah harus menarik perhatian penulis sendiri. Itu yang pertama dulu ya. Ya, harus menarik perhatian penulis sendiri. Ya, nah, maksudnya itu adalah bagaimana kira-kira kalau kita mengambil itu tema itu, kira-kira ada manfaat dan kita kuasai ya, dan usahakan juga selalu berpikir apakah ini sesuai dengan prodi kita ya, jurusan kita. Jadi ingat itu, karena ini kan saya bawa aku sekarang ini ke tesis misalnya. Saya sudah dari awal saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kita harus arahkan ke situ ya. Misalnya ini kan perhatian penulis sendiri, artinya pertama dia merupakan sesuai dengan jurusan kita atau program studi kita. Yang kedua, kita kuasai
Yang ketiga, datanya kira-kira bagaimana tidak mempersulit diri, Ji. Jangan sampai gara-gara saudara itu justru menghambat. Ingat, Ki, Anda penelitian di sini paling lama 2-3 bulan saja. 2 bulan saja kalau bisa, 2 bulan selesai 2 bulan. Makanya itu kita sudah rubah dan Pak Direktur itu mengambil suatu kebijakan berdasarkan dengan instruksi dari Ibu Rektor, bahwa sesudah semester 2 itu mahasiswa sudah lulus metode penelitian nanti ini, Anda sudah berhak untuk mengajukan judul. Makanya kemarin saya lihat itu, jadi ada yang 32 orang tadi itu, jadi itu nanti judulnya kalau ada yang lolos, itu saja dilanjutkan, tapi sesuai dengan ya gaya selingkuh kita nanti. Karena beda gitu, beda dengan gaya selingkuh yang dilakukan oleh dikti terhadap apa yang ilmiah yang kita gunakan. Kalau itu selalu adalah penelitian-penelitian yang betul-betul berbasis, yang ada hasilnya, yang ada luarannya. Kalau kita ini ada luaran, tapi itu adalah luaran untuk bagaimana solutif terhadap apa yang menjadi masalah-masalah yang kita teliti. Itu bedanya ya. Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, apabila penulis senang dengan pokok pembicaraan yang ingin ditulis, tentu seorang penulis dalam keadaan senang dan tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi ingat Ki itu, jangan inilah kelemahan-kelemahan biasa ya, yang teman-teman itu baru digertak biasa sama pembimbingnya langsung didaun. Jangan Ki, kita kan yang mau melakukan penelitian, kita yang mau menguasai. Jadi harus kuat Ki mencari alasan-alasan mengapa Anda tertarik dengan masalah itu. Ya, karena kalau kita sudah bicara masalah berarti kita akan sudah bicara tentang judul, topik, tema. Itu. Nah, jadi usahakan itu. Jadi kita itu pembimbing hanya mengarahkan mencari jalan yang benar. Artinya kalau kau mau ke apa namanya, misalnya kau mau ke Dayak, kalau misalnya dari kampus, jangan mau kau putar dulu ke Antang, jangan mau kau putar dulu ke jalan tol lagi, ya ke kilo 4 dulu, baru ke tol. Ya, tapi ada jalan yang ya lewat saja perintis kan lebih dekat itu yang dicarikan itu. Itulah gunanya pembimbing, bukan memaksakan bahwa kau harus seperti ini, tidak. Makanya selalu ditanya biasa itu. Apa sih sebenarnya yang kita mau lihat kah? Apakah pentingnya ini sehingga Anda tertarik mau melihat ini masalah ini atau judul ini? Makanya harus dijelaskan itu dalam fokus masalah itu. Ya, jangan keadaan terpaksa. Harus terserah kita Pak apa? Oh jangan, tidak boleh begitu. Ya kita dengar semua ini Bapak Ibu. Ya, Prof. Iya, Dengar Prof. Ya, jangan sampai posisi di sini baru nanti kan saya Hari ini lanjutkan. jaringan mantap. Nanti saya lanjutkan di metode penelitian nanti ya. Kita akan ganti-gantian kapan saya ke Yen Ponto, Tekalar, kapan Epa. Siap. Ya. Slide-nya Pak Prof tidak terganti. Yang penting siap ganjar apa namanya? Ganjar. Ganja. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah selain menarik perhatian, jadi harus menarik perhatian ya. Jadi usahakan itu Bapak Ibu mengambil tema dan masalah betul-betul menarik perhatian, minimal perhatian pada diri kita dengan masyarakat sekitar. Tidak terganti PowerPoint-nya, slide-nya itu saja halaman 2. Hah? Masa yang benar saja ini. Ketinggalan nih. Saya begitu. Pak, yang lain. Berarti signalmu kau di situ. Ini sudah keberapa nih ini? Itu saya tema karya ilmiah. Ya cocok itu tema karya ilmiah sekarang. Tema karya ilmiah. Ya, saya lanjut ya. Tema yang hendak ditulis terpahami dengan baik oleh penulis. Ingat itu. Nah, jadi pertama selain juga menarik perhatian kita, tema itu juga hendak ditulis dipahami dengan baik oleh penulis. Maksudnya itu kita pahami, makanya selalu itu pertanyaan.
apa alasanmu? Apa alasan tak sehingga kita tertarik memilih judul ini? Kuasai memang itu. Ya, oh seharusnya begini kan Pak, begini. Tapi kenapa kenyataannya begini? Berarti ada masalah yang begini sehingga seperti ini. Nah itu yang kau harus kuasai. Masalah itu kira-kira apa penyebabnya? Nah itu yang kau tanya terus, bertanya terus. Ya, itu ya. Ya, sehingga kita betul-betul paham dengan baik apa yang akan kita teliti. Baru ditanya, bilang begini-begini, langsung di daun. Salah kok ini tidak begini. Harus pertahankan itu. Mencari alasan betul pembenaran sesuai dengan data dan fakta yang ada. Bukan data-data dibuat-buat. Makanya Bapak Ibu harus sebelum menulis karya ilmiah itu, usahakan pergi observasi dulu, observasi lapangan. Ya, kalau bukan di tempat tugas kita ya, harus selalu jalan-jalan di situ supaya menguasai memang nih. Sekarang kan ini sebelum nanti ini kan penelitian, metode penelitian nanti. Saya mau Bapak Ibu semua sudah ada masalah yang kita bawa. Nah, akan lebih mudah dan akan kita arahkan kok untuk supaya bisa judul dan penelitianmu itu bisa diarahkan betul-betul ketika saya mengajar metode penelitian. Ya, oke ya Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Ini rambu-rambu yang harus dipahami dalam menentukan topik. Ya. Topik sebetulnya harus aktual. Sebaiknya aktual. Nah, jadi kalau sebelum kita melihat itu aktual, ya, sebelum melihat itu aktual penelitian itu, Bapak harus melihat dulu, mencari masalah dulu, ya, masalah itu baru bikin sebanyak-banyaknya pertanyaan apa sehingga Anda katakan itu bermasalah. Nanti kita tulis tangan itu ya. Ini saya mengantar saja. Dan mudah-mudahan saya berhasil. Bapak Ibu ini pada hari ini tambah bingung. Supaya Anda banyak bertanya nanti. Ya memang kan fungsinya itu profesor itu adalah provokator ya. Provokasi. Jadi memprovokasi saja Anda ilmu supaya Anda nanti pusing ya. Dan banyak membaca sehingga mencari jalan keluar dan banyak bertanya nanti sama saya. Saya mengajar ya itu. Nah, jadi itu nanti jadi mencari masalah dulu nanti itu baru ada identifikasi masalahnya, baru kita sudah mengidentifikasi, baru lahir yang namanya topik. Nah, makanya kalau menentukan topik ini sebaiknya aktual. Artinya aktual itu adalah betul-betul lagi tren. Nah, sekarang ini kan ya lagi aktual apa kira-kira lagi aktual sekarang? Kopi itu ya. Kopi pandai. Kopi kan kemarin teman-teman itu semua diarahkan ke kopi. Kopi ya. 19. Merdeka belajar kampus Merdeka. Diarahkan ke situ semua kan. Kopi 19. Ya, tapi kalau saya Rusia kaitkan itu dengan apa yang kira-kira ke masa depan itu. Nah, sayangnya kita punya penelitian yang lalu itu masih penelitian dasar. Ya. Belum penelitian pengembangan. Makanya kemarin Pak siapa lagi Pak Mustaqim ya. Siapa lagi Pak Mustaqim Labota ya? Kamarudin. Ya, Kamarudin. Anunya Pak Kama itu harus dirubah. Karena kapan menghasilkan video pembelajaran berarti itu sudah pengembangan, penelitian pengembangan itu bagus untuk penelitian pengembangan. Tapi kita kan ini adalah penelitian dasar. Jadi hanya mengungkap saja bagaimana masalah-masalah itu yang ada dan bagaimana nanti jalan-jalan keluar. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya. Topik sebaiknya berasal dari dunia atau bidang kehidupan yang akrab dengan penulis. Maksudnya apa? Sesuai dengan prodita, gitu. Ya, kalau nanti lepas ini nanti ya Anda orang matematika, ada orang IT, silakan kembangkan itu. Jadi menulislah dengan seperti itu. Sama saya. Ini kan tadinya saya memulai menulis buku itu tentang kepemimpinan UA. Ya, suatu tolatan. Sekarang ini buku ke-15 saya kemarin itu
adalah reformasi administrasi publik. Itu kebetulan saya pakai mengajar juga untuk MPKM semua perguruan tinggi seluruh Indonesia. Saya bagi-bagikan itu buku itu. Ya oke. Jadi kehidupan yang akrab dengan penulis. Jadi apa yang menjadi profesi kita yang sesuai dengan jurusan-jurusan kita, itu yang kita teliti Bapak Ibu. Ya untuk sementara ini karena Anda berkecimpung di manajemen pendidikan ya Islam, maka arahkan ke situ nanti penelitian-penelitian kita. Ya, karya ilmiah kita. Nanti kalau selesai kembangkan itu seperti Pak Kamarudin ya, Pak Kama itu ya nanti kan dia ahli dalam IT, sudah membuat video pembelajaran misalnya untuk dipakai di sekolah-sekolah dasar. Itu bagus dilanjutkan penelitian-penelitiannya itu nanti. Ya karena sudah mulai juga perhatian-perhatian itu penelitian, ada penelitian dasar dan penelitian pengembangan yang diarahkan ke para guru-guru. Karena mulai tahun ini sudah mulai terbuka semua itu dengan MBKM. Ini kan seperti hibah penelitian itu, hibah tesis itu. Penelitian itu baru tahun ini terbuka, jadi rezekinya Bapak Ibu itu. Ya, itulah gunanya ke sekolah orang. Ya oke. Baik. Topik sebaiknya memiliki nilai tambah atau memiliki arti yang penting baik bagi penulis sendiri atau bagi orang lain. Nah, jadi itu maksudnya Bapak Ibu, jadi usahakan kira-kira apa yang menjadi tambahan ya ilmu bagi kita dan tambahan ilmu juga, makanya kita usahakan apa masalah-masalah yang ada di situ, kita betul-betul mencarikan jalan keluar. Dan bagaimana kira-kira apa manfaat yang kira-kira yang bisa didapatkan oleh masyarakat atau tempat penelitian kita dan pada diri kita. Oh, karena kalau kita melakukan penelitian secara langsung pasti ada manfaat. Oh, ternyata kalau begini, oh begini solusinya. Nanti kan sudah penelitian baru tahu begini betul, ternyata ada solusinya seperti ini. Nanti itu muncul Pak ilmu-ilmu baru yang seperti itu kalau kita sudah menulis karya ilmiah. Ya, oke. Selanjutnya, topik sebaiknya selaras dengan tujuan penulis dan selaras dengan calon pembaca. Nah, maksudnya begini, Bapak Ibu. Seperti halnya misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian di Kecamatan Dua Pitue misalnya. Nah, jadi usahakan itu dalam melakukan penelitian-penelitian dan penulisan karya ilmiah itu sesuai dengan apa yang kepentingan-kepentingan masyarakat yang dibutuhkan kira-kira yang berkaitan dengan jurusan kita dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang calon pembaca kita. Ya, tapi lebih bagus kalau bisa apa yang menjadi misalnya manfaat yang ditemukan di Kecamatan Dua Pitue bisa dimanfaatkan di semua provinsi Sulawesi Selatan misalnya atau di seluruh Indonesia. Itu yang bagus. Makanya penelitian-penelitian yang bagus sekarang ini semua itu diambil oleh luar negeri. Sama penelitian saya Pak itu dulu dibayar itu $10.000 dari Kanada itu tentang tolotang. Diambil itu hasil penelitian itu. Makanya saya bikinkan buku dalam bentuk buku itu. Ya kenapa? Karena dia suka. Ternyata ada gaya kepemimpinan orang Bugis itu. Orang Sulawesi Selatan kan saya mengambil perbandingan itu dengan Kajang dengan Toraja dengan Mandar ya. Saya ambil itu perbandingan semua punya harismatik. Gaya kepemimpinan orang-orang dulu kita itu punya harismatik. Sehingga saya lahirkan teori itu bahwa seseorang kalau mau didengar oleh petua-petuanya, oleh anaknya atau siapapun orang-orang yang dipimpin itu harus ada terselip di situ nilai-nilai spiritual di dalamnya. Ya pasti dia dengar itu anak-anak. Ya kalau nilai-nilai nasihat di dalamnya itu ada dan selalu dicontohkan pada diri kita. Jadi ada muncul keteladanan. Ya, jangan Anda selalu kalau kepala sekolah suruh datang gurunya jam 8, Bapak datang jam 10, bagaimana caranya? Tidak bisa. Itu ya. Ya, oke. Tidak ada di sini, di tempat lain, Ji. Ya.
Nah, yang kedua, topik sebaiknya asli, bukan pengulangan atas hal yang sama yang pernah disajikan oleh orang lain. Boleh saja, makanya itu sekarang kita melihat itu kajian penelitian terdahulu di tinjau pustaka. Selalu itu pertama diadakan. Kenapa? Karena kita mau melihat apa sih bedanya antara penelitian Anda dengan peneliti terdahulu. Itu perlu. Jadi di situ harus jelas apa judulnya, apa indikator-indikatornya dari variabel yang mereka atau indikator konsep-konsepnya itu, sehingga ada pembeda dengan penelitian yang terdahulu yang mirip dan sama dengan judul dengan penelitian sebelumnya. Itu ya, itu harus jelas itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, topik sebaiknya tidak menyulitkan pencarian data. Ingat kok itu. Nah, jadi usahakan itu jangan menyusahkan diri Anda. Ini ada pengalaman dari saya. Ya, saya juga akan ceritakan ke nanti. Saya dulu itu terlalu mau ideal, sehingga hampir tertunda itu saya punya doktor. Kenapa? Karena saya mau membandingkan itu antara organisasi militer dengan sipil. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kok rata-rata organisasi-organisasi sipil yang dibangun oleh sipil itu cepat amruk dibanding organisasi-organisasi yang dibangun oleh militer. Saya mengatakan itu, ya hipotesi saya. Saya mengatakan bahwa karena dia dibangun oleh kedisiplinan. Militer itu dibangun oleh disiplin, sedangkan sipil tidak dibangun. Makanya teori-teori saya dulu itu lahir bahwa ya kalau mau memperbaiki organisasi, bangun dengan disiplin. Salah satunya itu. Ya. Oke. Ya, jadi sehingga saya kembali. Padahal saya sudah dinasihati oleh ketua prodi saya, bilang jangan mau terlalu susah dulu karena kau ini masih sekolah aja kok. Kita mau uji, mau selesai, mau aja ke dokter. Makanya itu kan nanti jangan terlalu ideal, jangan sampai terlalu ideal kau lambat selesai. Ini pesan saya ke Anda juga semua. Jadi usahakan itu mencari topik judul yang mudah dan datanya mudah didapat dan gampang didapat dan dikuasai dan sesuai dengan prodi kita. Itu pesan saya ya. Itu Bapak Ibu semua. Ya oke. Kita lanjut lagi. Nah, sumber-sumber gagasan karya ilmiah. Pertama adalah pengalaman. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau melihat suatu masalah itu harus melalui pengalaman kita. Apa yang pernah kita rasakan, yang pernah kita lihat, ya, karena kita dengar, maka itu kadang dari sumber gagasan itu adalah hasil dari panca indera. Saya kira ini sudah Anda jelas semua di filsafat ini. Ya. Selanjutnya observasi. Artinya hasil, makanya kalau kita mau melakukan penelitian itu harus observasi. Ya supaya Anda tahu betul-betul kenyataan yang ada, ya. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah pustaka. Ya. Selanjutnya pustaka, artinya makin banyak harus kita membaca. Jadi begini, kalau sudah ada masalah-masalah yang kita ingin teliti berdasarkan pengalaman kita, maka observasi di tempat itu misalnya yang akan kita mau teliti, baru cari buku-buku yang berkaitan dengan itu, baru kaji, nah, baru deduksi dari suatu teori. Jadi mencari teori-teori yang berkaitan dengan itu. Misalnya, Anda mau meneliti tentang implementasi budaya akademik kepala sekolah misalnya terhadap mutu mengajar guru, ya misalnya itu. Nah jadi Anda harus mencari nih buku-buku teori-teori tentang budaya akademik kepala sekolah, baru mencari juga apa yang dimaksud dengan mutu mengajar guru SD misalnya.
Nah, jadi kita lihat itu, cari teori-teori, cari sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus. Makanya sekarang ini di tinjauan pustaka itu saya sudah sepakat dengan Pak Direktur, Pak Ketua Prodi, minimal 5 teori setiap fokus masalah kita atau setiap variabel kita. Misalnya tadi itu kita mau meneliti tentang implementasi budaya akademik sekolah, cari 5 teori tentang minimal itu. Ya, cari juga 5 teori misalnya tentang mutu mengajar, ya guru, mengajar guru. Cari lagi 5 juga teori itu. Mengapa itu perlu? Supaya Bapak Ibu memberikan indikator-indikator nanti itu yang ada di deskripsi khusus, memberi pengertian, itu sudah luas wawasan Anda. Itu sebenarnya diharapkan itu supaya kita banyak membaca buku di pustaka-pustakawan. Ya. Nah, begitu pula tentang kebijakan-kebijakan, artinya apa yang didapat oleh pengalaman kita, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, yang pasti ada dampaknya, ada dampak positif, dampak negatif, maka itu juga adalah sumber gagasan karya ini. Selanjutnya laporan penelitian. Ya, laporan penelitiannya orang jadi begini ya. Jadi setiap penelitian yang dilakukan oleh orang, maka itu adalah sumber masalah baru. Sumber masalah baru. Jangan menganggap bahwa hasil penelitian itu sudah selesai. Selesai itu berdasarkan dengan data-data dan fakta yang ada menurut hasil penelitian kita. Tapi itu adalah merupakan masalah baru bagi peneliti orang lain. Ya, oke? Jangan lagi masuk itu bicara lagi tale-tale. Ya. Nah, selanjutnya bahasa memiliki peranan penting. Ya, makanya harus Bapak mengerti tentang apa yang dimaksud diksi, istilah kalimat, penyusunan paragraf, dan penalaran yang diungkapkan harus dikuasai peneliti. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus mengacu pada pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan sesuai dengan bahasa yang baku. Gaya penulisan karya ilmiah hendaknya memiliki kejelasan reproduktif dan impersonal. Artinya harus disesuaikan dengan model-model penulisan di tempat manapun Anda melakukan penelitian. Ya, misalnya Anda mau melakukan penelitian di pasca sarjana UIM, ya mungkin ada beda-beda itu. Ya, kalau di UIM itu Anda menggunakan footnote. Ya, kalau di UNM itu dengan dinas, ya di administrasi, publik, manajemen semua itu menggunakan e-note. Ya, tapi sastra dengan fakultas hukum itu menggunakan footnote. Yang juga seperti itu. Jadi itu namanya adalah gaya selingkuh. Nah, harus kita ikuti itu sama dengan kemarin. Ya, model penulisan karya ilmiah yang disebutkan beda. Tahun itu beda Bapak Ibu. Ya, yang lalu pertamanya makanya Pak Kamarudin dan teman-teman yang lain itu yang standar apa semua ya, teman-teman yang 32 orang itu yang menulis itu berubah kompletnya. Yang tadinya yang tahun 2020 itu beda dengan tahun 2021. Jadi langsung menulis kerja keras lagi teman-teman kodong. Ya, itu. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Tahapan umum penulisan karya ilmiah. Pertama adalah tahapan persiapan. Nah, jadi tahap persiapan ini adalah itu tadi kita harus melakukan dulu pengalaman-pengalaman, menganalisis kebijakan-kebijakan, buku, ya. Kesimut dulu itu anunya itu yang bicara itu. Tolong kesimut dulu. Mengganggu teman-teman yang lain. Iya Pak Prof, nggak didengar di sini Pak Prof. Iya, tolong itu teman-teman dulu. Itu yang aktif itu anunya supaya dimut. Nanti kalau saya tanya lagi ya baru bilang iya. Ini baru 83 orang saya lihat ikut ini. Ini nanti yang saya kasih lulus adalah yang ikut di ini ya. Tuh. Nanti yang mengulang tahun depan. Yang lain. Insyaallah. Ya.
Nah, selanjutnya ini tahap persiapan. Jadi harus kita membaca ya, menggunakan observasi, ya, mencari masalah. Masalah itu tidak bisa ditemukan kalau kita tidak melihat tadi kerjakan atau metode penelitian kah, hasil penelitiannya orang kah, atau observasi hasil observasi kita. Jadi setelah kita itu harus melakukan observasi lagi untuk melihat kenyataan yang ada. Atau hasil cerita-cerita daripada orang lain, ya itu. Nah, tahap persiapan. Sesudah itu, barulah kita menyiapkan tadi itu, kira-kira apa yang sesuai dengan apa yang akan menjadi masalah kita. Ya, mulai mengumpulkan buku, mencari teori-teori, dan lain sebagainya. Nah, baru mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis. Nah, tidak bisa kalau tidak membaca itu, harus banyak membaca itu. Baru bisa ada teori-teori. Ya, atau membuka Google lah, membuka Om Google, ya, membuka itu Om itu satu itu, ya supaya bisa kita membaca yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita mengembangkan secara teori, mencari teori-teori yang berkaitan dengan itu tadi. Misalnya saya berikan contoh Bapak Ibu, seperti implementasi budaya akademik ke sekolah. Ya, mencari teori-teori itu apa yang dimaksud dengan implementasi budaya akademik ke sekolah. Itu yang dikembangkan. Selanjutnya begitu pula juga tentang mutu mengajar guru. Nah, itu yang teman-teman kita tidak tahu itu yang mana sebenarnya fokus masalah. Nah, fokus masalah itu adalah apa yang menjadi masalah yang ada pada topik judul kita. Kalau dia biasa disebut, kalau kuantitatif disebut variabel, ya, variabel independen dengan variabel dependen. Itu biasa. Ya, ada juga variabel mediator, gitu biasa. Ya, itu. Oke. Selanjutnya mengajukan hipotesis. Itu hipotesis itu tidak selamanya ada. Kalau kualitatif itu tidak perlu, ya, tidak perlu. Tapi mengapa ada itu? Supaya itu kan hipotesis itu adalah dugaan sementara kan? Jadi ada dugaan yang ada pada diri kita bahwa oh kemungkinan dia begini ini karena begini. Ya. Nah, itu sudah harus muncul di kita sehingga ada jawaban-jawaban oh jawabannya begini mungkin ini. Kan kata-kata mungkin itu hipotesis dugaan toh. Ya. Dugaan sementara yang akan kita lakukan sehingga oh kalau begini seperti ini oh ini yang akan saya lakukan sehingga bisa mendapatkan seperti solusi-solusi misalnya begitu ya. Nah, barulah mulai tahap penulisan ya, tahap penulisan mulailah kita membuat kerangka ya, makanya itu biasa ada time schedule, susun time schedule oh pada minggu pertama ini yang harus saya bikin, ini kedua, ketiga, keempat, oh pada minggu keempat saya sudah membuat kerangka pikirnya. Begini berdasarkan dengan teori-teori yang ada. Harus ada begitu. Ya, selanjutnya adalah tahap penyuntingan dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Ya. Maksudnya itu ya kita sudah membaca banyak. Kita oh ini yang cocok ini. Oh ini cocok ini saya ambil semua. Jadi kita suntik semua yang benar-benar itu. Yang kita kira-kira sudah mulai, tapi berulang-ulang itu disunting baru disesuaikan dengan teori-teori yang akan kita buat di kajian pustaka. Ya, oke. Ya. Nah, ini bagian awal ya. Nah, jadi ini beda ya. Jadi saya akan jelaskan dulu hal-hal yang termasuk dalam penulisan ini ya. Yang pertama adalah halaman sampul. Tuh, halaman judul. Abstrak, ingat abstrak itu nanti adalah merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang ada. Ya. Jadi di situ mulai bicara tentang latar belakang singkat. Yang kedua, tidak boleh misalnya itu harus ada rumusan masalahnya.
tujuan penelitiannya, hasilnya, dan tidak boleh lebih 500 kata. Itu kalau di dikti, ya. Itu. Nah, kata pengantar, ingat kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, ya. Ini biasa gini. Nah, cuma di sini yang perlu kita, Bapak Ibu, ya. Ini ada perbedaan sedikit ini di bagian inti di bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Nah, kalau kita itu latar belakang masalah, di situ harus ada fokus masalah. Jadi latar belakang masalah kita sudah akan menulis bagaimana dasain-dasolennya. Jadi kita harus melihat seharusnya dengan kenyataan yang ada sehingga termuat di dalamnya bahwa pentingnya penulisan ini karena seperti ini. Harus ada muncul alasan kita di situ. Ya. Nah, sebenarnya di situ adalah pembatasan masalah, bukan deskripsi fokus di situ. Ya. Nah, itu fokus masalah, itulah juga biasa disebut dengan batasan masalah. Ya, nah, barulah rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah itu adalah merupakan penjebaran dari topik judul. Topik judul itu adalah rangkuman dari rumusan masalah. Artinya apa? Tidak boleh ada kata-kata baru yang muncul pada rumusan masalah kecuali kalau kita menulis dengan misalnya dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Kalau kita tambah deskripsi kualitatif dan studi kasus, bisa faktor-faktor penghambat dan pendukung, ya. Nah, jadi tujuan penelitian tidak ada di situ, saya lihat, ya. Tujuan penelitian setelah rumusan masalah, baru ada kegunaan penelitian, nah, baru inilah definisi operasional itu namanya tidak ada di kita, ya. Itu deskripsi fokus itu nanti setelah kajian pustaka, di bagian terakhir kajian pustaka itu. Ya, kajian pustaka itu yang muncul pada kita itu adalah pertama mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kita punya masalah atau judul. Ya. Setelah itu baru kita akan menulis teori-teori. Misalnya contohnya apa judul tak. Jadi yang sebelum kata dalam itu dicarikan di teori minimal. Ya, baru yang sesudah kata dalam ada misalnya terhadap atau dalam mutu, misalnya mutu mengajar guru di pondok pesantren misalnya, atau di mutu guru misalnya di mana. Itu harus dicarikan lagi teori juga itu di kajian pustaka. Ya. Nah, baru yang ketiga, nah, harus ada yang disebut dengan deskripsi fokus, baru ada kerangka konseptual, baru itulah diisi kerangka konseptual kita. Ya, di situ harus kelihatan indikator-indikator dari setiap fokus masalah. Kenapa? Karena inilah sumbernya nanti kita membuat daftar pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, itu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan. Nah, hasil penelitian. Ini kan kita cuma 5 bab saja di sini, ya. Jadi bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 itu kesimpulan dan implikasi saran-saran. Kalau di tempat lain ada yang sampai 6 bab, ya. Nah, jadi kesimpulan, implikasi dan saran-saran. Ada kalau kita bisa juga saja kesimpulan dan saran-saran saja. Ya. Oke. Ininya Tata. Ya, ini ada tong cucu juga ini. Jadi ya oke. Selanjutnya nah, jadi sistematika laporan penelitian versi pendek, artikel, jurnal ilmiah. Jadi nanti itu ada, ya, kajian teori, metode. Kalau kita ini jurnal, ya. Jadi tapi ini juga penulisan jurnal itu tergantung dari gaya masing-masing jurnal. Jadi makanya kalau kita mau misalnya menulis ini, jadi Bapak Ibu semua nanti yang ini kan sudah nanti wajib ini jurnal. Jadi harus sebelum Anda melakukan penelitian ujian tutup nanti itu ada penulisan jurnal. Jadi kan ada jurnal yang kita buat di kampus itu, sisa bayar nanti 250.000 itu sudah di-submit semua jurnalnya di sana, dan itu manfaat juga untuk kredit poin untuk Anda, kredit poin juga untuk kampus. Ya. Itu ada juga bisa kalau Anda mau jurnal internasional boleh silakan, tapi itu ada format-format yang kita, dan ini sudah mulai diwajibkan, ya. Itu.
Dan tidak perlu ragu, karena kita sudah arahkan nanti ketika Bapak Ibu nanti sudah menulis mau ujian tutup, sudah diarahkan oleh pembimbing seperti ini yang kau tulis masukkan di sini. Jadi ringkasan saja dari penelitian kita. Itu. Jadi emoji apa yang ada di abstrak, ya itu yang banyak itu ditulis. Ya, jadi ini adalah mengutip. Nanti itu ada digunakan itu ada 3 ya, tapi sisa 2 sekarang kita gunakan. Ada yang disebut IBIT. Kalau misalnya mengutip dalam daftar pustaka, buku-buku itu harus betul-betul itu, misalnya kalau sama di atasnya berturut-turut sama, makanya disebut IBIT. Ya, kalau dia misalnya diantarai oleh misalnya satu kali, misalnya ada catatan kaki yang mengantarai misalnya 1, baru itu sama lagi pada sumber penulisannya. Misalnya dari buku saya 1, kau kutip dulu misalnya dulu. Baru ada bukunya lagi misalnya Pak Direktur. Baru buku saya kembali, maka itu adalah opsit. Ya, tapi kalau misalnya tapi kan loksit kita tidak gunakan lagi ya. Kalau tapi buku saya misalnya kau kutip terus dan itu di catatan kaki terus berturut-turut, maka itu disebut dengan IBIT ya. Ya, itu saja saya kira, karena ini sudah jam 5, Bapak Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, sisa 15 menit ini. Ya, oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya. Saya persilakan. Saya Pak Prof. Kamarudin dari Siwa. Siapa? Kamarudin. Ya, silakan Pak Kama, silakan. Itu kan beberapa minggu ini, 2 minggu ini saya ikut pelatihan masalah PTK, penelitian tindakan kelas melalui online di Semarang. Ya. Yang dilakukan oleh web di sana itu sudah bergerak kurikulum 2022 Merdeka Mengajar. Nah, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Jadi itu saya Pak Prof, saya teliti di situ. Itu kan RPP nanti berubah menjadi modul. Ya, memang. Modul. Jadi guru diarahkan untuk sering menulis. Ya. Sebenarnya saya di SMA itu hobi menulis, akan tetapi selama ini vakum karena memang kurang penekanan. Coba misalnya kalau kantor mau naik pangkat harus ada karya ilmiah. Ya. Pasti semuanya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Prof, itu best practice, terus makalah, karya ilmiah, PTK, yang mana sebenarnya? Itu kan beda-beda atau yang mana sama? Saya masih bingung. Karena memang saya kurang informasi tentang menulis karya ilmiah atau penelitian. Ya. Cuma saya senang baca jurnal, saya sering buka-buka, beberapa saya sudah ambil, itu sampai ada 100 lebih. Jurnal asing saya translate pakai Google sehingga berbahasa Indonesia. Apakah itu memang ada langkah-langkahnya atau template-nya sehingga memudahkan kita untuk menulis? Ya. Terkadang juga mau menulis modelnya, gayanya misalnya kampus A dengan kampus B itu berbeda. Harusnya kan ada kesamaan. Karena membingungkan, begitu saya download buku juknis Pak Prof, ini lain di perguruan tinggi A, saya ambil beberapa 5, tidak ada yang sama. Iya. Tidak ada yang sama. Jadi nanti misalnya ketika kita sudah menulis, terus mau di-upload, uploadnya kemana juga, itu dibikin-bikin, dimuat-muat di media online kah, ya, supaya ketika di screen itu apanya baru diposting-postingkan, ya agak-agak bangga sendiri bahwa pengajar tapi rutin menulis. Ya. Ya, okay. Cuma itu. Ya. Ya, cuma itu Pak Prof. Nah, jadi pertama ya, jadi memang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu
itu kita kemarin ya, saya ini pengalaman dari MBKM kemarin, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kita memang harus membuat dulu RPS, rencana pembelajaran toh, semester itu. Baru kita membuat modulnya. Mengapa itu penting? Supaya itu mahasiswa atau siswa itu patokannya belajar dari situ. Dan sudah ada dasar-dasarnya dia belajar berdasarkan modul. Nah, sisa kita mengirimkan lagi nanti model pembelajaran berdasarkan modul itu dengan screen-nya. Ya, jadi kita misalnya ada video kita tentang mengajar tentang itu, ya itu dimasukkan lagi ke situ. Begitu pula juga makalah-makalahnya yang berkaitan dengan materi itu harus sesuai terus itu dengan RPS, dengan apa yang ada pada modul kita. Makanya dasar untuk menulis daripada modul itu ada pada RPS kita. Rencana pembelajaran semester. Mungkin kalau Anda RPP ya namanya ya. Itu. Nah, yang kedua, pertanyaannya. Jadi memang perguruan tinggi itu masing-masing beda gaya selingkuhnya. Ya, itu tergantung dari bagaimana dia melihat itu dasar keilmian daripada ilmunya itu. Sama dengan kita. Jadi makanya saya kan itu alumni UNAS. Saya mengajar juga dulu metode penelitian di S3 UNM. Ya toh? Saya juga dipakai di Brawijaya. Saya juga dipakai di Unair. Ya. Itu penguji-penguji. Saya lihat semua itu. Sama kalau di UIN itu Alauddin, itu di latar belakang masalah, itu fokus masalah, deskripsi fokus di bab 1. Ya toh? Di tempat-tempat lain tidak ada. Semua ada pada setelah tinjauan pustaka. Mengapa itu deskripsi fokus? Deskripsi fokus kan itu adalah pemberian pengertian tentang fokus masalahnya menurut peneliti. Bagaimana kau mau luas wawasanmu untuk memberikan pengertian kalau belum pernah kau membaca teori-teori? Makanya harus banyak membaca teori dulu, baru Anda mengemukakan pengertian menurut deskripsi fokus itu. Jadi begitu, makanya alasan saya itu yang saya berkeras itu saya pindahkan ke situ. Supaya menyesuaikan juga dengan ya, penulisan-penulisan lain. Kalau yang lain itu rata-rata di situ, itu batasan masalah, fokus masalah, enggak apa-apa batasan masalah yang ada di latar belakang masalah setelah kita membuat latar belakang masalah. Mengapa perlu itu? Supaya jangan kesana kemari orang menilai itu penelitian itu sebenarnya gunanya itu batasan masalah. Supaya terbatas, pembatasan masalah menurut peneliti adalah supaya membatasi orang melihat penelitian ini, kalau kau baca sampai di sini saja jangan keluar dari apa yang saya bataskan itu gunanya sebenarnya. Sama deskripsi fokus. Deskripsi fokus itu adalah memberikan pembatasan kepada orang supaya kau jangan keluar daripada ini yang saya masukkan. Misalnya tadi itu judul ya. Misalnya tadi ini judul implementasi budaya akademik kepala sekolah. Ya, yang saya masukkan itu implementasi budaya kepala sekolah itu akademik kepala sekolah adalah ini. Jangan keluar dari situ. Ya. Nah, yang saya katakan itu mutu mengajar guru misalnya ini adalah ini. Jangan keluar dari situ. Kalau saya bilang 3, 8 yang kau baca jangan kau ukur itu yang 8, 3 yang saya dengan alasan seperti ini. Jadi harus ada alasan yang kuat yang kita lakukan. Jadi begitu ya. Jadi nanti pokoknya insya Allah kalau saya mengajar rugi kalau kau tidak datang kalau saya mengajar metode penelitian. Karena saya mengajar saja menatar dosen-dosen muda itu untuk penelitian hibah-hibah apa untuk di Kupertis wilayah 9 dulu itu 2 kali saja kita masuk sudah bisa mendapat dia hibah-hibah itu saya tidak bisa saya punya mahasiswa ini ya saya kira begitu Pak Kamaya yang saya bisa jelaskan. Jadi kau harus memang melihat itu gaya-gaya jadi sama dengan menulis jurnal. Tulis jurnal itu semua jurnal masing-masing ada gaya-gaya selingkuhnya. Harus ada template-nya masing-masing. Makanya sebelum Bapak menulis ke situ, itu harus ada. Makanya kita itu kemarin, waktunya kita mau untuk mengupload itu hibah penelitian tesis. Kita datangkan orang yang mengerti tentang budaya penelitian di dikti.
Ya toh, ternyata ketua LPPM juga itu ternyata belum tahu perubahan yang baru. Kan bayangkan itu Bapak Ibu semua sudah kerja itu. Langsung ada perubahan, ternyata beda template-nya. Itu yang menjadi dasar kita ya. Makanya sebelum Anda melakukan penulisan karya ilmiah, terutama jurnal-jurnal internasional, kau pelajari dulu itu. Bagaimana? Kan ada semua sekarang, Pak. Ada semua petunjuknya. Ya saya di mana-mana saya punya tulisan itu. Ya, jurnal internasional saya selalu masuk. Kenapa? Karena itu dipelajari dulu itu modelnya itu, baru kita melakukan penulisan bahwa ya dia begini nih. Ada yang mau singkat itu tidak boleh terlalu panjang. Itu harus seperti tadi kemarin itu ya, latar belakang tidak boleh lebih dari 500 kata. Dibatasi semua. Ya, harus temanya misalnya harus kata, ya, tidak boleh lebih dari 3 kata, ada tidak boleh lebih 5 kata, begitu semua ya. Ya, saya kira itu Pak Kamaya. Ya, oke. Masih ada lagi yang lain? Oke, masih ada yang lain? Tidak ada lagi? Ya, saya kira kalau tidak ada, karena lagi 7 menit ini, kalau tidak ada, itu yang saya mau sampaikan nih, Bapak Ibu semua. Jadi, ketua-ketua kelas mengatur ya, jadi mulai Sabtu minggu depan, itu karena sudah ada juga kelas baru ini, sudah ada baru 3 kelas, dia dari 5 kelas yang kita harapkan sebenarnya. Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan lagi, ya bisa sampai 5 kelas. Oke, jadi saya harapkan semua ketua-ketua kelas itu supaya menghimbau teman-teman ya. Itu pertama pembayarannya, itu uang kuliahnya dulu supaya mengisi KRS hari Senin semua ya, besok ya. Ya itu. Yang kedua supaya setelah membayar melihat itu KRS-nya dan memperhatikan juga itu isi belajarnya ya. Karena mulai tahun 22 ini nanti saya akan mulai menghadap Pak Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan itu tentang kendaraan itu, tentang ada tadi pertanyaannya Pak siapa namanya dari Ketalar tadi sudah sampaikan secara pribadi saya. Oke ya, saya kira cukup. Tapi Pak Prof. Ya. Ada lagi? Kira ada Ji? Saya Prof. Ya silakan. Tapi Pak Prof belum ada jadwal perkuliahan Pak Prof. Hah? Belum ada untuk kelas A Makassar, belum ada Prof. Ada itu, minta Ikram Dianu deh, minta sama Pak Sudi. Jadi kata kelas minta ya semua sama Pak Sudi itu anunya deh. Semua dia punya jadwal kuliah. Ya? Kelas B final juga belum ada Pak Prof. Sudah ada itu semua sudah ada. Minta sama Pak Sudi ya, ketua-ketua kelas. Minta langsung cepat dengan ketua prodi. Minta itu Sumi sudah tentang saya sudah paraf semua. Ya. Semuanya sudah selesai semua itu. Saya harapkan ya Anda harus proaktif. Untuk itu saya mengharapkan himbau temannya ini terakhir yang hadir ini 82 orang ya. 82 orang. Ya. Jadi tolong itu sudah mengisi absen semua. Ya, hadir. Ya, sedikit semua itu karena itu yang jadi patokan itu untuk mendapatkan sertifikasi.